Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah menjadi doa bagi kami, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tak ingin sendiri, ya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Sehingga ketika mengalami kesendirian, maka ada ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan yang mendalam, dan mungkin juga ada orang yang mengalami depresi yang berkepanjangan setelah ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Bahkan ada beberapa kasus di mana ketika seseorang itu karena saling memiliki ketergantungan, ketika ditinggal oleh orang yang dikasihinya, maka tidak lama kemudian dia pun menyusul meninggalkan dunia ini. Nah, inilah kenapa manusia itu atau orang itu sangat memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa ketergantungan terhadap manusia itu terbatas adanya. Ada masa, ada waktu di mana di situ akan ada perpisahan. Tetapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita merasa sendiri, ada Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 tadi, itu merupakan satu pesan, satu nasihat Musa terhadap Yosua, di mana ketika Musa menyadari bahwa sebentar lagi dia akan meninggal, maka di situ ada pesan atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada Yosua sebagai pengganti di dalam kepemimpinan Musa. Musa ini adalah orang yang sangat penting di dalam kehidupan Yosua. Sehingga ketika pesan ini disampaikan, tentu ada perasaan sedih yang sangat mendalam ketika dia ditinggalkan oleh Musa. Tetapi Tuhan berjanji bahwa tidak sekalipun Ia akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9, maka kita bisa melihat di situ bagaimana perasaan daripada Yosua ketika dia harus menanggung beban untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Ada satu kesedihan yang luar biasa, dan bahkan Tuhan sendiri beberapa kali mengingatkan kepada Yosua untuk dia tidak menjadi tawar hati, untuk dia tidak menjadi kecut hati menghadapi tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Yosua. Sekali lagi, secara manusia Yosua merasa takut, Yosua merasa kehilangan pengharapan ketika dia harus ditinggalkan oleh Musa. Kenapa? Karena Yosua merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Sedangkan Musa pada waktu itu, dia begitu masyhur, dia begitu hebat di mata bangsa Israel. Sehingga ketika dia mengalami kesendirian itu, ada perasaan takut, ada perasaan tawar hati, ada perasaan kehilangan semangat ketika dia harus melaksanakan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi bersyukur Tuhan tetap senantiasa mengingatkan, Tuhan tetap senantiasa memberikan
semangat kepada Yosua bahwa Yosua akan menjadi orang yang kuat. Yosua akan menjadi orang yang memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan meskipun pada waktu itu Musa sudah tidak ada lagi. Seperti halnya Yosua, ya, ketika dia merasa kesendirian, maka ada perasaan takut, merasa tidak mampu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Seseorang yang mengalami kesendirian dalam kehidupannya, maka biasanya orang tersebut akan mudah sekali mengalami bagaimana dia kehilangan semangat, bagaimana dia kehilangan pengharapannya. Ketergantungan kita terhadap orang lain itu juga mempengaruhi langkah-langkah kehidupan kita. Tetapi pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji dalam kehidupan kita bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, bagian terakhir dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Inilah kabar baik yang bisa kita alami ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah ketika kita menyadari terhadap janji Tuhan ini, kita boleh tetap senantiasa kuat, kita boleh tetap senantiasa tegar, bahkan di masa-masa yang sukar sekalipun. Karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan, kita punya penghiburan di dalam Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa apapun keadaan, apapun kondisi hidup kita, Tuhan tidak ingin kita menjadi patah semangat kita. Tuhan tidak ingin kita kehilangan pengharapan kita. Karena segala persoalan, segala masalah-masalah yang kita hadapi, firman Tuhan katakan itu adalah hal yang biasa. Hal yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber jawaban atas setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa mengalami kesendirian dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang tetap senantiasa menyertai. Tuhan yang tidak terbatas. Ya, manusia sangat terbatas. Manusia dibatasi oleh waktu, manusia dibatasi oleh masa. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan senantiasa kita alami sepanjang kehidupan kita. Bahkan sampai di akhir hidup kita pun Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini sama-sama memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan Tuhan, anugerah kemurahan-Mu yang senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau hingga pada saat hari ini kami boleh tetap ada, kami boleh tetap kuat, itu bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh karena kemampuan diri kami Tuhan, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan yang tetap senantiasa menopang kehidupan kami, sehingga Tuhan senantiasa memampukan kami menghadapi situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kesendirian kami pun kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tetap senantiasa memberikan roh kebijaksanaan, roh takut yang daripada Engkau kepada setiap pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para staf menteri-menteri yang ada, bahkan kepada aparat-aparat yang terendah sekalipun, sehingga kami boleh mengalami bagaimana kemuliaan Allah boleh Engkau nyatakan lewat bangsa dan negara kami ini. Umat-umat Tuhan, khususnya Tuhan, mereka boleh alami
kemuliaan Tuhan mereka boleh alami, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan umat-umat-Mu yang ada di negara kami ini Tuhan. Demikian juga kami percaya setiap program-program yang ada, Tuhan juga sertai di dalamnya, sehingga program itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami boleh melihat negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa buat para staf, para pengerja, aktivis, guru-guru sekolah kami, bahkan setiap aktivis yang ada di gereja lokal kami pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri kesatuan hati di dalam kami melayani Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin maju, nama Tuhan boleh dipermuliakan, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalamnya. Terima kasih, kami doakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai macam persoalan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tetap percaya, mereka boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.